negara itu tetap memberikan privilege, keistimewaan, memberikan perlakuan khusus dibandingkan dengan apabila pelakunya orang yang sudah dewasa. Jalan tengah masih bisa diupayakan, salah satunya dengan perdamaian. Inilah kunci terpenting yang harus dikedepankan. Dengan alasan, Aki J masih di bawah umur dan juga menjadi korban kecelakaan. Menurut saya yang harus dikedepankan adalah proses diversi. Selain kondisi Aki J yang masih mengkhawatirkan, ada yang berbeda di rumah sakit tempat putra bungsu Ahmad Dhani itu dirawat. Tadi malam, Kosasi, ayah dari almarhum Agus Komara, salah satu korban kecelakaan di Tol Jagorawi, datang membesuk Aki J. Apa yang membuat laki-laki parubaya itu tergerak hatinya untuk melihat kondisi Aki J. Sementara, ia masih berduka lantaran kehilangan putra tercinta. Apapun yang terjadi, kata saya sudah takdir. Justru kita sama yang hidup ini kita harus prihatin. Yang sekadanya putranya Pak Dhani ini, kalau saya lihat keprihatin dia. Kalau putra saya sudah meninggal ya sudah takdir itunya. Jadi masalah ini nggak usah dipersoalkan lagi. Mudah-mudahan ya, yang penting saya minta doanya supaya anak saya yang sudah meninggal ini diterima oleh Allah. Peluk hangat dan tetesan air mata saat dua keluarga tersebut bertatap muka seolah menyiratkan bahwa mereka sama-sama dilanda duka yang begitu dalam. Seperti halnya di tempat pemakaman umum Semper, Jakarta Utara, tempat di mana almarhum Komarudin bin Munir dimakamkan. Keluarga yang datang berziarah tak henti menitikan air mata. Bahkan salah satu putri almarhum tak bisa berkata apa-apa. Cuman kayak gitu aja, seminggu sebelumnya dia ke kuburan bapak terus. Hampir tiap hari dia ke kuburan bapak. Nggak ada sih, dia cuma nitipin doang, jagain ponakannya, udah gitu aja. Beranjak dari pemakaman di kediaman orang tua almarhum Komarudin bin Munir di kawasan Jakarta Pusat, digelar acara tahlilan. Di tempat ini pula keluarga menguntai doa agar almarhum ditempatkan di tempat terbaik di alam sana. Rencananya sampai 7 hari, tapi untuk selamatannya biasa ya, kayak 3 hari, 7 hari. Malam Jumat juga kita adakan, kan kebetulan saya dari Gorontalo, jadi beda lagi, diadainnya 5 hari juga nanti ada malam Jumat. Lafal tahmid dan tahlil yang berkumandang dari gang sempit tak bisa membendung duka istri almarhum Komarudin, Foni. Masih ada rasa tak percaya jika pendamping hidup yang begitu ia cintai tak lagi ada di sisinya. Tapi Foni terus berupaya untuk bisa menerima ketetapan dari Sang Maha Pencipta. Saya balik lagi, itu mungkin ajal dia. Karena siapa yang bisa menghindar dari ajal, kan nggak bisa. Yang mau bareng sama suami saya tuh nggak jadi ikut, digantikan nama Nurmansyah. Itu yang masih hidup. Aturan bapaknya mau nggak jadi ikut, tapi mungkin aja lebih kuat memanggilnya, ya nggak bisa. Saya melihat ini proses ujian buat keluarga besar Dhani. Jadi setiap orang kalau naik tingkat harus diuji. Kalau ada orang naik tingkat tanpa diuji itu pasti nyogok. Benar nggak? Jadi ini mungkin lebih kepada ujian. Dan ini pelajaran buat kita bersama, termasuk saya pribadi. Jadi setiap kejadian apapun yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya itu ada pesan tersirat.
Masih berjuang untuk sembuh, Aki J juga dihadapkan pada situasi pelik terkait status hukum. Namun Dani, ayahanda Aki J, menjamin bahwa dirinya taat dan hormat pada hukum di negeri ini. Karena itulah, sang musisi ini dengan sportif menjalani tahapan demi tahapan atas kasus Aki J. Ini kan semua kan udah proses ya, semua ini kan proses ya. Termasuk saya mendatangi Pak Komara dan bapak-bapak yang lain, itu kan sebuah proses yang saya lakukan ya, karena peristiwa ini. Termasuk wawancara ini, sebuah proses yang saya lakukan kan. Padahal sebenarnya saya nggak wawancara juga nggak apa-apa kan. Ini wawancara ini kan tidak wajib buat saya. Tapi saya lakukan juga karena saya mengingat sebagai manusia, melihat bagaimana kawan-kawan datang dari siang nungguin saya wawancara untuk supaya ada malam ini ada hasilnya buat kalian semua. Sebuah proses yang tidak wajib saya lakukan, tapi saya lakukan juga. Apalagi proses yang wajib saya lakukan, termasuk proses hukum. Kasus yang menimpa Aki J memang pelik, karena di satu sisi, dia diduga sebagai penyebab terjadinya kecelakaan maut di kilometer 8 Tol Jagorawi. Namun di sisi lain, Aki J masih anak-anak. Dan tentunya, seperti anak-anak di negara lain, maka Aki J mendapat perlindungan hukum. Itu berarti Aki J tidak bisa serta-merta dijebloskan ke dalam bui. Jadi penetapan Aki J sebagai tersangka terburu-buru sebenarnya. Karena apa? Kalaupun misalnya ini dilakukan, kan belum bisa memintai keterangan dari Aki J itu karena dalam keadaan sakit. Karena sebuah prasyarat kalau orang mau diperiksa itu ditanya dulu, apakah Anda dalam keadaan sehat, walafiat dan sebagainya. Kalau misalnya dalam keadaan sakit kan nggak boleh diperiksa. Nah, kenapa harus sekarang ditetapkan terburu-buru misalnya kan? Kenapa nggak mengedepankan dulu membangun kesamaan pandang bahwa ini anak-anak, penegakan hukumnya harus bagaimana, harus diberikan kesempatan untuk islah dan apa misalnya seperti itu. Walaupun kasus ini suatu kasus yang sangat tragis, yang sangat memilukan, tetapi terhadap anak di bawah umur, negara itu tetap memberikan privilege, keistimewaan, memberikan perlakuan khusus dibandingkan dengan apabila pelakunya orang yang sudah dewasa. Jalan tengah masih bisa diupayakan, salah satunya dengan perdamaian. Inilah kunci terpenting yang harus dikedepankan. Dengan alasan, Aki J masih di bawah umur dan juga menjadi korban kecelakaan. Menurut saya yang harus dikedepankan adalah proses diversi. Proses diversi itu artinya polisi menawarkan penyelesaian masalah di luar proses hukum. Itu bisa dibenarkan, tetapi dengan persyaratan dan dengan proses-proses yang mengarah keluarga korban itu merasa tidak dirugikan dan sebagainya. Saya kira pendekatan restorasi itu adalah tepat, tetapi persoalannya adalah persiapan ke arah sana harus dipersiapkan dengan baik. Kalau dia 14 tahun dia sudah bisa ditahan. Tapi kalau ini 13 dia tidak bisa melakukan penahanan. Makanya di sini akan lihat dulu proses. Apakah terjadi proses inversi? Adanya kesepakatan perdamaian antara keluarga pelaku dalam hal ini Ahmad Dhani dengan keluarga korban. Nah, kalau ada kesepakatan itu dibawa ke pengadilan untuk dimintakan penetapan. Nah, setelah terjadinya kesepakatan dan penetapan di pengadilan, oleh masalah pidananya sudah selesai. Masih terekam dalam ingatan publik bagaimana Aki J berteriak lantang menyuarakan lagu Bukan Superman. Tapi kini, Aki J yang riang dan berbakat dalam bermusik itu tergolek tanpa. Harapan saya, yang pertama, jangan sampai terulang lagi peristiwa seperti ini. Satu. Yang kedua, semua orang tua, bapak, ibu, ya, keluarga besar mereka itu harus lebih memberikan pengawasan, lebih ketat, memberikan perhatian, kasih sayang lebih kepada anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Itu saja harapan kami. Dari lorong rumah sakit terekam kisah bagaimana sedihnya Aki J kala menanggung sakit, hingga memanggil-manggil ibunda tercinta dan mencoba merengkuh jemarinya. Ada yang tadi cerita ketika Maya megang tangannya, kemudian Maya pamit, melepaskan tangannya, dia nangis, nggak mau pisah dengan Maya.
Kesembuhan bagai purnama yang ditunggu Aki Jing sekeluarga. Namun keniscayaan itu pasti ada dan pasti tidak.